Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Apriliani Lasidi. You can call me April. I'm student in Pancasakti University Bekasi, semester 1, and my program is English language education. I want to make a video to learn introduce of linguistic. The subject is part of speech. To final exam this semester. Let's go. Part of speech is there are several ways to classification word. Traditionally, English teacher divides words into 8 parts of speech or lexical categories. 1. Noun, kata benda. 2. Pronoun, kata ganti. 3. Verb, kata kerja. 4. Adjective, kata sifat. 5. Adverb, kata keterangan. 6. Preposition atau kata depan. 7. Conjunction atau kata hubung. 8. Interjection, kata seru atau jenis kata yang merangkai kalimat jadi padu yang memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengarnya. Disebut part of speech. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang noun. Yes, noun are names of person, place, activity, idea, or things. Subtypes-nya ada proper nouns atau kata benda yang merujuk nama atau julukan, jadi harus dikapitalisasikan, atau huruf depannya harus kapital. Dan common nouns atau kata benda yang tidak berbentuk nama atau julukan sehingga huruf depannya tidak perlu dikapitalisasikan. Jadi common nouns ini dibagi menjadi dua, yaitu countable nouns and uncountable nouns yang sudah kita pelajari di basic grammar kemarin. Countable nouns ini benda yang dapat dihitung, contohnya seperti book, chairs, table, etc. Dan uncountable nouns adalah benda yang tidak dapat dihitung. Example is salt, coffee, milk, sugar, etc. And concrete adalah sesuatu yang berbentuk nyata atau something is tangible. Jadi contohnya seperti television, air conditioner, computer, etc. And then the abstract is something intangibles. Jadi abstract ini benda yang tidak dapat dilihat atau tidak nyata, but is the feeling, tapi dia bisa dirasakan. Example is friendship, imagination, lovely, happiness, etc. And the last of collective refers to a group of peoples, animals, plants, and the others. Example is deer, family, flock, etc. Selanjutnya ada pronoun. Pronoun biasa kita kenal dengan kata ganti orang. Pronoun ini ada I, you, we, they, she, he, it ya. Dibagi menjadi personal. Biasanya itu I, we, he, she, and demonstrative atau refers to the item. Jadi demonstratif ini kata ganti yang memiliki maksudnya dia menunjukkan kata barang. Example is this, that, this. And then the interrogative is has used a question. Jadi interrogative ini kata atau sentence atau kalimat yang harus ada kata pertanyaan atau questionnya. Example is who, that, which. And then the indefinite atau example is nothing, someone, anywhere. And then the possessive possessive ini kata atau kalimat mempunyai kepemilikan. Jadi ownership pronoun. Jadi kata ganti kepemilikan. Example is mine, yours, her, his. And then the reflexive
refleksif ini objek pronoun and reverts back to subject. Jadi maksudnya ini objek yang merujuk kembali kepada subjek. Example is myself, yourself, and ourself. And the intensive ini emphasize she, subject, or antecedent of a sentence. Jadi memberikan penekanan kepada subjek atau antecedents-nya dari sebuah kalimat. Example is himself, herself, and ourself. Nah, yang the third verb. Jadi verb ini artinya kan kata kerja. Jadi kata kerja di sini maksudnya kata yang digunakan untuk merujuk suatu keadaan. Jadi itu melakukan sesuatu kegiatan. Jadi verb ini ada action verb yang disebut dengan transitive atau kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkapnya. Example is have, give, like, etc. Jadi contohnya begini. He like plants. Jadi dia suka tanaman atau tumbuhan. Kalau misalnya dia he like, jadi he like itu dia tidak mengetahui nih dia menyukai apa sih gitu. Jadi yang kedua ada action verb atau intransitif. Jadi yang intransitif ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung. Example is some, run, swim, go, and arrive. Contohnya my brother is arrived. Jadi saudara laki-laki saya sampai. Nah, jadi kalimat tersebut tidak membutuhkan pelengkapnya atau tidak membutuhkan objek pelengkap. Jadi tahu misalnya my brother is run. Jadi kakak saya lari. Jadi ketahuan memang itu tidak dibutuhkan objek. Nah, ada linking verb. Nah, linking verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan namun menjelaskan subjek. Contohnya stay, get, look. Example is she look sad. Jadi dia terlihat sangat sedih begitu. Part of speech the last is adjective atau kata sifat. Kata yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun atau pronoun. Di sini adjektif ini dibagi menjadi common adjective atau kata sifat yang pada umumnya atau tidak terbentuk dari unsur apapun. Example is happy, kind, pretty. Jadi I give your example sentence. I am happy to say that today you will come to my house. Jadi artinya saya sangat senang kamu memberitahu kepada saya bahwa hari ini kamu akan datang ke rumah saya gitu. Jadi happy di sini ini adalah common adjective atau kata sifat yang pada umumnya tidak terbentuk dari unsur apapun. Jadi happy ini menyatakan bahwa saya senang loh kamu bilang kalau kamu bakal ke rumah saya gitu. Ada lagi article. Article example is a and d. Jadi ada A, and then D. Example, I have a pineapple. Jadi I have a pineapple ini E-nya itu termasuk menjadi article. Overall, that's how much the explanation about the part of speech in the introduction of linguistics. More or less, apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.